Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Market Bus dan saya masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Oke, kita akan tampilkan terlebih dahulu saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak William. Di antaranya pemirsa seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk saham pilihan kali ini adalah ada Unilever dengan rekomendasi buy, kemudian Powon rekomendasi buy. Sementara untuk BBCA rekomendasi hold dan juga Tebik direkomendasikan maintain buy. Oke, kita ke Unilever terlebih dahulu, Pak William. Analisisnya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat untuk Unilever ya kita tahu kondisi daripada gerakan Unilever sendiri ada tekanan yang cukup signifikan. Kita tahu di tanggal 15 Januari hingga sekarang itu dalam dari 1.400 hingga 3.100. Sedangkan untuk sebenarnya kalau dari mengaca dari sisi teknikal saya melihatnya support masih ada di sekitaran yang di situ terlihat bahwa risikonya jauh lebih kecil dibandingkan capital gain yang kemungkinan masih akan bisa diraih untuk terdekat sistem terjadi sekitaran 3.300-an. Jadi saya rasa peluang ini bisa dimanfaatkan oleh investor, mengingat juga secara kinerja mungkin juga akan cukup bagus, ditambah lagi dengan kembalinya mobilitas masyarakat yang tentu akan membantu kinerja dan pada kinerja secara dan kita pikir sebentar lagi juga akan ada perayaan Imlek yang mungkin akan membantu. Baik, Pak William, saat menjawab pertanyaan saya berikutnya, mohon bicaranya agak lebih lantang ya Pak, agar lebih clear, karena suaranya semakin menghilang begitu. Oke, bicara mengenai harga dari Unilever sendiri, kalau kita lihat selama 3 bulan, 1 bulan, kemudian 1 minggu ini sudah mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Artinya secara harga juga ini sudah sangat menarik ya Pak untuk Unilever. Level terakhir ada di level 3.120. Iya, kalau kita lihat memang terlihatnya cukup menarik untuk Unilever, karena kita tahu untuk tekanan yang terjadi juga sudah secara beruntun dalam jangka pendek. Kalau kita lihat jangka menengahnya memang terus-menerus mengalami penurunan. Jadi saya rasa level support di 3.050 itu masih bisa dijaga. Sehingga potensi untuk balik ke angka sekitar 3.300 hingga 3.400 itu masih terbuka cukup lebar dalam jangka pendek. Baik, untuk jangka pendek sejauh ini direkomendasikan untuk Unilever ya Pak? Ya, untuk jangka pendek, menengah maupun panjang, karena kalau kita lihat menengah panjang secara fundamental Unilever masih cukup bagus. Baik, target price at least untuk pertengahan tahun untuk Unilever terproyeksi di level berapa kira-kira Pak William? Kalau kita bicara hingga pertengahan tahun, maka tidak menutup kemungkinan Unilever akan balik ke angka sekitar 3.600. Di level berapa Pak, maaf? 3.600 untuk pertengahan tahun ya. 3.600. Baik, secara full year di level berapa untuk Unilever? Kalau kita bicara full year, maka potensi untuk balik di angka sekitar 4.000 masih terbuka lebar untuk Unilever. Baik, untuk Unilever sendiri direkomendasikan buy. Kemudian, banyak yang menyampaikan terkait dengan sektor consumer goods adalah sektor yang memiliki resiliensi cukup tinggi begitu. Tapi sentimen-sentimen apa saja terkait dengan sektor ini yang nampaknya perlu diperhatikan oleh investor, Pak William, sehingga kemudian ini mungkin bisa dijadikan sebuah momen untuk kemudian melepas sektor consumer goods gitu. Pas atau membeli, dalam artian kalau saya lihat potensi untuk Unilever sendiri sebenarnya masih cukup bagus, apalagi kalau kita bicara secara umum sektor consumer, karena kita tahu sektor consumer adalah sektor yang defensif, terus pembagian dividen juga cukup rutin. Jadi saya rasa salah satu di sektor consumer seperti Unilever, mungkin kita juga bisa lihat di Kalvin Pharma atau itu Food ICBP, itu sepertinya masih cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi pembelian. Kira-kira seperti itu sih kalau dari sisi sektor. Baik, terkait data inflasi ini juga mungkin menjadi concern nggak untuk mereka yang kemudian memegang saham consumer goods, Pak William? Sebenarnya kalau kita lihat inflasi mengalami kenaikan itu menunjukkan bahwa artinya
adanya pertumbuhan, dalam artian ada pergerakan perekonomian yang kembali jadi lebih cepat. Walaupun di sisi lain kalau inflasi terlalu tinggi juga tidak terlalu bagus atau naik terlalu cepat. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi inflasi yang cukup stabil, artinya ada konsumsi dari masyarakat yang kembali ke arah normal di tengah mobilitas yang kembali normal, tentu itu juga akan sedikit banyak membantu dari sisi sentimen terhadap sektor konsumer tersebut. Baik, oke. Tadi Unilever direkomendasikan buy, level terakhir dinilai menarik untuk bisa langsung masuk ya. Dari Unilever kita ke Pawon, seperti apa analisisnya Pak William? Ya, kalau Pakuan sebenarnya juga karena menjadi salah satu emiten properti yang memiliki rekening income yang cukup besar, di mana Pakuan ini juga memiliki mall yang cukup banyak dan balik lagi ke mobilitas masyarakat yang juga sudah kembali. Saya rasa ini juga terlihat dalam jangka pendek cukup singkat ini mengalami penurunan. Kita tahu dari angka sekitar 460 turun hingga ke angka sekitar 418. Jadi saya rasa support yang terlihat ada di angka sekitar 408 yang mungkin akan dijaga dan dapat memberikan istilahnya technical rebound dalam jangka pendek yang terlihat di angka sekitar 430 hingga 440. Jadi potensi jangka pendeknya juga masih terlihat cukup besar. Baik, apa yang membuat Pawon lebih menarik jika dibandingkan dengan emiten retail, properti retail lainnya ataupun properti komersil lainnya, Pak William? Ya kalau kita lihat properti memang sebenarnya kondisi daripada sektor properti pada umumnya masih cukup slow down. Namun kalau kita melihat dari Pakuan sendiri karena memiliki rekening income yang cukup besar dalam artian seperti mall dan lain-lain yang dia miliki itu tentu akan sangat banyak membantu untuk kinerja Pakuan sendiri baik di 2023 maupun nanti di kuartal pertama 2024. Jadi saya rasa itu hal tersebut yang akan memberikan salah satu kontribusi sentimen positif terhadap Pakuan dibandingkan emiten-emiten lain yang lebih besar untuk rekan-rekannya tidak sebesar Pakuan. Kira-kira seperti itu. Oke, secara proyeksi kinerja full year tahun 2023 mungkin ada proyeksi optimis begitu ya terkait dengan Pawon dan juga kalau kita lihat bicara mengenai kuartal 1 tahun 2024 kita ada festive season which is itu adalah Imlek, mungkin Pawon juga bisa kedapatan cuannya begitu ya Pak? Ya, salah satu yang bisa mendorong atau memberikan kontribusi terhadap kinerja Pakuan. Baik, oke. Seminggu terakhir sudah melemah 7,49%. Pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Pawon dengan harga diskon begitu ya. Oke, dari Pawon kita menuju ke saham pilihan berikutnya pagi hari ini nampaknya memang cukup beragam saham yang direkomendasikan oleh Pak William. Ada dari sektor consumer goods, kemudian properti, dan sekarang kita ke perbankan yaitu adalah BBCA direkomendasikan hold. Seperti apa analisisnya Pak William? Ya, kalau kita bicara perbankan, terutama di BBCA, salah satu emiten yang memiliki market capitalisasi yang cukup besar, dan perbankan juga menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, termasuk motor penggerak daripada IHSG sendiri. Dan BBCA kita tahu dari level 9.000 hampir 9.800 tiba-tiba dalam 2-3 hari balik ke 9.400. Memang kondisi tekanannya bisa dibilang cukup dalam. Jadi potensi untuk mengalami technical rebound dalam jangka pendek itu cukup besar. Dan kalau kita melihat daripada pergerakan BBCA sendiri, sebenarnya cukup termaintain ya. Dan kita tahu bahwa kinerja daripada perbankan terutama di BCA hampir bisa dipastikan dalam 2023 mungkin akan mengalami kinerja yang cukup positif. Yang tentu itu akan mendorong baliknya harga BCA untuk bisa kembali termaintain di angka sekitar 9.600 hingga 9.800. Baik, kira-kira seperti itu. Baik, adanya pelemahan selama 1 minggu kemarin dan juga 1 hari kemarin. Jangan kemudian menjadikan investor melepas saham ini dulu karena Anda tadi melihat ada potensial upside untuk BBCA dan juga mungkin terkait dengan proyeksi BBCA sendiri bisa masuk level 10.000 Pak? Tidak menutup kemungkinan untuk balik ke level 10.000 ya. Namun kan sekarang masih terkonsolidasi di angka sekitar 9.300 400-an lah. Jadi itu mungkin adalah level-level support yang bisa dilihat oleh investor baik jangka pendek menengah maupun panjang.
Baik, sejauh ini bergerak di level 9.505, maksud kami 1.900. Oke, 9.400. 9.525 hingga 9.550-an itu kemudian range pergerakan dari BBCA begitu ya. Baik, dari BBCA kita akan menuju ke saham pilihan berikutnya di pagi hari ini dari Pak William. Ada Tebik, maintain buy seperti apa? Mungkin Anda bisa jelaskan lebih lengkap Pak William mengenai rekomendasi untuk Tebik sendiri. Ya, kalau kita lihat TBG ini salah satu emiten infrastruktur pendukung daripada telekomunikasi, dan kita tahu di sektor telekomunikasi banyak juga yang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti Telkom kita tahu hingga sudah mencapai di level 4 ribuan, sedangkan TBG-nya sendiri sebagai sektor pendukungnya, emiten pendukungnya itu kita tahu bahwa mengalami penurunan cukup dalam sejak 9 Januari, awal Januari ya. Dari level di kisaran 2.100-an hingga tertekan hingga di angka sekitar 1.800-an, dan kita tahu bahwa penurunan yang cukup cepat tentunya akan terjadi kebalikan juga yang cukup cepat, dan itu sebenarnya sudah terlihat saat 19-20 Januari itu juga kembali mengalami kenaikan setelah penurunan di angka 1.800. Dan saat ini kondisinya udah di kisaran 2.000. Tentunya kalau kita terlalu agresif untuk buy, ada kemungkinan masih akan terkoreksi di angka sekitar 1.900, 1.800 lebih, hampir 1.900. Yang tentunya itu level-level support yang bisa dijaga, sehingga kalau kita bicara maintain buy mungkin lebih terkait ke akumulasi secara bertahap ya, untuk TBG, karena kita melihat jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan barang ini akan kembali di level sekitar 2.400, 2.500. Jadi potensial upside-nya masih cukup besar. Ya, direkomendasikan cicil beli lah ya untuk Tebik. Level dari Tebik sendiri, kalaupun kemudian direkomendasikan maintain buy atau akumulatif buy ataupun cicil beli, sampai dengan level berapa Pak? Sehingga akhirnya mungkin sebaiknya untuk beli di stop terlebih dahulu ketika kemudian mencapai level tersebut. Kalau melihat daripada support sebenarnya masih di angka sekitar 1.840. Namun kalau untuk kita melakukan maintain buy mungkin di sekitar 1.900 hingga 1.960 itu masih cukup menarik untuk kita lakukan. Oke, level terakhir ada di level 1.965. Artinya kalau mau cicil beli sudah stop di situ ya? Ya, kurang lebih kita masih bisa melakukan cicil beli untuk di level-level 1.960. Itu masih cukup menarik karena kita tahu Tebik ini juga memiliki kontrak-kontrak jangka panjang yang masih bisa membantu atau memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap kinerja Tebik ini sendiri. Baik, oke. Pak William, kita akan jeda saja, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Pak William Suryawijaya, CEO Yugen Sekuritas. Kita akan lihat terlebih dahulu data opening beberapa menit yang lalu. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk IHSG beberapa saat yang lalu berada ataupun bergerak di level 7.238,856, melemah 0,13% dari level sebelumnya di level 7.247,928. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada TPIA, Suri, STRK, SBMA, PRDA, PGEO, NFCX, M-Sky, dan juga MIDI. Kemudian top losers untuk kesempatan sejauh ini adalah BBCA, CGHS, DOOH, GRIA, MDKA, HUMI, NICE, SKRN. Kita akan bahas terlebih dahulu sebelum kita kemudian membahas proyeksi IHSG di hari ini, Pak William. Saya mau ke BBCA terlebih dahulu yang malah masuk ke top losers. Sejauh mana ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke BBCA dengan harga yang lebih murah, Pak William? Ya, justru kalau kita lihat dengan pergerakan seperti ini momentum yang jarang terjadi. Jadi bisa dibilang bahwa BBCA juga hari ini pembukaannya mengalami gap down dari kemarin penutupan di level 9625 dan hari ini dibuka di level 9450 ya. Namun kita juga melihat di pergerakan ini 9450 kembali menguat ke 9500. Jadi
karena gap down tentunya itu juga satu kesempatan yang kita bisa lihat, seperti contoh di November 2020 juga mengalami gap down dan tiba-tiba langsung, mengalami lonjakan yang cukup tinggi dalam kurun waktu jangka pendek. Jadi tentu ini momentum atau peluang yang sangat bisa dimanfaatkan terutama untuk, investor jangka pendek. Karena peluang-peluang seperti ini cukup jarang terjadi di emiten-emiten yang memiliki market kapitalisasi besar. Kira-kira seperti itu untuk pandangan Ricin. Bisa masuk dengan harga yang menarik dan lebih murah begitu ya. Baik, kalau kita lihat Ya. dari pergerakan IHSG sejauh ini bergerak melemah di tengah kemudian data-data positif dari bursa Amerika dan juga bursa Asia. Proyeksi pergerakan IHSG di hari ini dan tips untuk investasi apa saja Pak William? Ya kalau kita lihat, penguatan di global dan regional tentunya juga menunjukkan bahwa optimisme di tahun 2024 ini sepertinya masih terjaga. Dalam artian juga banyak sekali tidak hanya di kita yang, istilahnya akan melalui pesta demokrasi, di negara-negara lain termasuk Amerika juga mengalami hal tersebut. Tentu itu harapan baru terhadap pemimpin baru juga akan, cukup, memberikan angin segar atau sentimen positif, terhadap investor. Jadi kalau kita melihat investor justru dengan penurunan atau tekanan yang terjadi jangan menjadi keder atau menjadi, takut atau antipati terhadap pasar modal, justru itu peluang yang harus diambil. Karena di tengah apapun itu kejadian, krisis dan lain-lain, tentu pasti ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Itu tadi dia analisis yang kemudian disampaikan oleh Pak William Suryawijaya, CEO dari Yugen Sekuritas. Semoga memang dapat menjadi referensi bagi strategi investasi Anda pemirsa pada pagi hari ini. Dan sekali lagi untuk keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda. Pak William, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih.